Baik, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan juga Kusmedi Priharto, Ketua Subbidang Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Rizal, kita lanjutkan tadi. Ini sebetulnya pertanyaan saya begini Pak. Tadi dikatakan bahwa terkait alat kesehatan, itu yang boleh beredar adalah mereka yang memiliki izin edar dulu. Itu yang harus digarisbawahi. Benar kan Pak ya? Ya, kalau itu semua barang yang beredar di Indonesia yang digunakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat harus memiliki izin edar. Ya, pertama tapi itu dulu. ada perbedaan perlakuan antara izin edar barang-barang impor sama izin edar barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Ya. Nah, terkait dengan rapid test ini berbeda. Ya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ketika polisi mengatakan bahwa alat-alat tes rapid test antigen ini itu sudah saya bacakan Pak ya, diedarkan di wilayah Jateng di masyarakat umum biasa, kemudian klinik dan rumah sakit. Paling tidak kalau masyarakat umum mungkin saya kira tidak banyak yang tahu, tapi klinik dan rumah sakit bukannya mereka harusnya mengetahui bahwa alat-alat kesehatan dengan merek tertentu itu tidak punya izin edar, maksudnya itu Pak? Itulah poin saya tadi. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada 3 persoalan. Kasus tertangkapnya rapid test antigen ilegal yang ada di Jawa Tengah itu ada 3 persoalan. Persoalan di sektor hulu atau sistem kesehatan secara luas yang tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua ada persoalan dengan komunikasinya, komunikasi publik ke masyarakat. Yang ketiga adalah persoalan di pengawasan barang beredar di lapangan. Nah, tadi ilegal itu macam-macam maknanya. Ilegal itu karena tidak melalui kepabeanan misalnya, tidak melalui tadi mendapatkan izin edar. Bisa saja ilegal itu layak konsumsi, bisa. Tidak apa-apa. Tetapi karena ada prosedur yang tidak dilalui maka disebut ilegal. Ya, ilegal belum tentu tidak bisa dikonsumsi. Nah, tapi yang mau saya bilang bahwa sebenarnya untuk rapid test antigen itu sudah diberikan beberapa kemudahan untuk diedarkan ke masyarakat melalui Kepmenkes nomor HK0107 Menkes 3602/2021. Jadi sudah diberikan, bisa mendaftar langsung dengan registrasi online dan dikecualikan dari tata niaga barang impor yang lain. Nah, kalau ada pelaku usaha yang melakukan melewati atau tidak mendaftarkan barang produknya seperti yang diatur dalam Kepmenkes itu, maka menurut saya memang niatnya sudah tidak benar. Tetapi bukan cuma itu, seharusnya sistem kesehatan nasional kita bisa melakukan komunikasi dengan baik dari vaskes paling atas, dari kementerian sampai di puskesmas, fasilitas kesehatan terdepan. Itu ada komunikasi yang intens sehingga tadi bisa membendung masuknya barang-barang yang tadi Mas Uli sampaikan. 2016 kita kena vaksin palsu Pak. Bayangkan, dan bertahun-tahun di sebagian besar rumah sakit ternama. Bayangkan kita kecolongan dengan vaksin palsu. Bayangkan anak-anak yang berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mendapat vaksin ini, apa yang terjadi buat masa depan mereka? Kita nggak tahu. Ya, nah, baik. Ini adalah koreksi terhadap persoalan sistem kesehatan nasional kita. Ya. Dan kita tidak mau ada nyawa yang melayang seperti kasus Bufana Spinal yang hanya label tertukar. Ya, tentu kita nggak menginginkan hal itu. Saya ke Pak Kusmedi. Pak Kusmedi, ini pertanyaannya lebih kurangnya sama Pak, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal juga. Ini ada masalah sebetulnya di sistem kesehatan kita. Bagaimana mungkin klinik dan kesehatan ini saya mencoba untuk menyampaikan sekali lagi, saya kutip dari salah satu media online, pernyataan dari polisi, diedarkan di wilayah Jateng di masyarakat umum biasa, klinik dan rumah sakit. Sebagai institusi kesehatan yang punya kewenangan untuk mengeluarkan surat hasil tes, mestinya klinik dan rumah sakit juga mengetahui bahwa
ada merek-merek yang memang sudah direkomendasikan dan punya izin edar, dan itu yang diperbolehkan, dan selain itu kan mestinya juga tidak boleh, begitu nggak kira-kira Pak Kusmedi? Ya, jadi manakala ada sebuah pemesanan, kemudian pembelian barang itu dilakukan oleh sebuah institusi yang berizin, ya, institusi berizin Kemenkes, artinya rumah sakit yang mempunyai izin, klinik yang mempunyai izin, puskesmas tentunya punya izin. Manakala dia memberi barang itu kan dia harus menanyakan apakah ini ada izin edarnya atau tidak. Kalau tidak ada izin edarnya, ya dia sudah pasti tidak boleh menggunakan itu. Dan itu bukan pengetahuan yang tidak diketahui, tapi tentang hal tersebut sudah pasti diketahui ya oleh mereka-mereka yang melakukan pengelolaan baik itu rumah sakit ataupun klinik ataupun puskesmas. Kalau sampai itu tidak dilakukan, ya itu kan berarti kesalahan yang fatal. Ya. Nah, ya ini kalau kita bicara soal alat tes ilegal ini, seperti yang tadi Pak Rizal katakan, bisa jadi sebetulnya di luar negeri mungkin itu memang sudah punya izin edar gitu, dan ini adalah merek yang mungkin punya kualitas, tapi di Indonesia barangkali dia belum punya izin edar. Tapi bisa juga ini barang palsu juga, jadi kemungkinannya banyak sekali. Apa yang dikhawatirkan sebetulnya, yang paling dikhawatirkan sebetulnya Pak Kusmedi, jika ini terus berlangsung, alat tes ilegal ini? Ya, artinya kalau alat tes itu memang baik dan dia bisa memberikan informasi bahwa si orang yang dites ini ternyata hasilnya positif atau negatif, dan itu betul dilaporkan, harusnya itu menjadi sesuatu nilai data yang baik. Tapi kalau misalnya ternyata dia memang harusnya positif, kemudian pada waktu melakukan tes dengan menggunakan tes antigen tersebut hasilnya tidak sesuai, maka orang yang positif tadi dianggap negatif, nah yang positif itu beredar dia kemana-mana menularkan virusnya ke orang-orang yang lain. Karena kalau dia dari awal diketahui bahwa dia positif, maka perlakuannya adalah mereka harus dilakukan karantina agar tidak menularkan COVID ini kemana-mana. Nah, inilah yang problem pada masalah pandemi itu adalah karena ini adalah penyakit menular yang akan bisa meluas kemana-mana dan berdampak sangat berat, dan tidak hanya berdampak pada orang tetapi berdampak kepada keseluruhan negara ini. Baik. Pak Kusmedi dan Pak Rizal, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut pemirsa. Jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.